Kasih masuk berkas saja kalau untuk yang bagian GW. Di bagian rigger pun tetap dari GW akan ke rigger. Rata-rata yang bertanya kepada saya, untuk PT IWIP sendiri, usia minimal sampai maksimal itu berapa? Kalau untuk kerja harian, itu ada di sini. Gajinya itu saya sudah bahas kemarin. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya kalau kita ditempatkan divisinya ferronikel saat melamar kerja. Apakah ferronikel itu semuanya ditungku? Dan mereka bertanya kepada saya, kemarin yang saya bahas GW umum tidak ada. Tapi kenyataannya banyak yang dapat di GW umum saat pembagian divisi mereka di PT IWIP. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Baik kawan-kawan, terkhusus bagi kalian semua ini yang memiliki KTP dari Maluku Utara. Jadi kalau KTP Maluku Utara ini sebenarnya bisa masuk divisinya GW ferronikel atau GW umum. Tetapi jika kalian semua yang datang ke loket dan di loket sana memberitahukan bahwa tidak ada GW umum, otomatis kalian tuh harus masuk ke GW ferronikel. Jadi yang sudah bertanya kepada saya di WhatsApp, dia melihat katanya itu ada banyak GW umum yang masuk ke divisi mereka. Tidak selamanya kalian yang mendaftar di loket itu untuk ferronikel dapatnya ditungku, Pak. Karena bukan hanya produksi yang akan ditempatkan kepada kalian semua, ferronikel pun ada di LIPE. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ada nikel yang baru saja produksi, ada juga nikel yang sudah jadi. Jadi tidak selamanya kalian itu akan ditaruh di produksi. Buktinya kemarin itu ada sekitar 5 orang yang bergabung dengan tim saya. Itu mereka pemasukannya GW ferronikel, tapi dapatnya ke tim kami. Itu yang perlu kalian catat supaya tidak membingungkan. Kembali lagi saya ingatkan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di PT IWIP. Jadi kalau kalian sudah mendaftar ke ferronikel, ada kebutuhan di lansiran dan lain-lain sebagainya, tetap itu tidak akan ke tungku sana. Walaupun kalian sudah dapatkan baju biru, tapi kalau memang ada kebutuhan untuk kalian yang harus ditempatkan ke sini, maka akan ditukar dengan baju yang warna krim seperti ini. Jadi itu saat melamar kerja di PT IWIP, kasih masuk berkas saja kalau untuk yang bagian GW. Di bagian rigger pun tetap dari GW akan ke rigger. Tapi kalau dari rigger sendiri rata-rata itu diambil orang yang sudah ada pengalaman. Baik pengalaman yang sudah mengabdi selama beberapa tahun, sudah tahu cara kerjanya di divisi mereka, maka dia itulah yang akan diambil sebagai rigger. Rigger itu apa? Rigger itu adalah seseorang yang bertugas sebagai pandu. Kalau kalian yang biasa lihat di lansiran dan lain-lain sebagainya itu ada pandu. Nah, mereka itu yang bertugas sebenarnya untuk memandu alat tersebut supaya tidak ada yang namanya insiden. Dan memang itu sudah sesuai dengan SOP. Setiap alat yang beroperasi, maka di situ akan ada tukang pandu. Dan fungsi tukang pandu di situ supaya mempermudah kerjanya operator. Baik itu tadi yang saya katakan kren, exa, loader, DT dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan pandu. Pandu itu biasanya tadi yang saya bilang masuk general worker, ya terserah akan dibagikan kemana. General worker itu kan harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi mau di pelabuhan, mau di smelter, mau di pompa air, mau di lansiran dan lain sebagainya, itu terserah mereka mau ambil Anda karena sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh perusahaan yang akan kontrak Anda. Karena di video saya beberapa hari kemarin saya katakan bahwa di PT IWIP ini sebenarnya banyak perusahaan begitu ya, bukan hanya IWIP. Semisalkan kemarin juga teman-teman saya ada yang kontrak di IWIP, di Yusan, di Yasi, dan kembali lagi di kontrak di WBP. Begitu Pak. Jadi sistemnya itu random.
untuk melamar pekerjaan sebagai general worker. Kalau kita sudah berbicara banyak tentang general worker, sekarang kita bahas persyaratannya general worker itu seperti apa. Yang sudah saya katakan tadi, minimal atau wajib kalian memiliki KTP dari Maluku Utara. Yang mau pindah domisili dari luar Maluku Utara terserah, kalian pindah. Tapi pengurusannya harus ke Weda. Untuk video pindah berkas domisili, saya rasa sudah cukup jelas ada di channel YouTube saya ini. Silahkan kalian cek saja supaya kalian bisa ikuti cara-cara yang sudah saya sampaikan. Itu mulai dari pengambilan SKP dari kota asal, lalu ke Weda dan lain sebagainya, itu sudah cukup jelas. Jadi silakan saja cek video saya. Rata-rata yang bertanya kepada saya, untuk PT IWIB sendiri, usia minimal sampai maksimal itu berapa? Oke, saya jelaskan. Usia 18 tahun sampai dengan 45 tahun itu bisa masuk general worker dan welder. Untuk usia 23 tahun sampai dengan 45 tahun itu bisa masuk operator, baik itu skill maupun operator training, yaitu training loader, EXA, DT 10 roda, dan training yang lain. Yang berkaitan dengan operator tentunya wajib memiliki usia 23 tahun ke atas. Ada yang dari Jayapura bertanya juga, saya sudah 47. Jadi bagaimana solusinya ODP Papa? Keterangan di loket sana maksimalnya 45 tahun. Kalau kalian yang ada pengalaman kerja minimal 1 tahun atau 2 tahun di bidang yang kalian lamar, contoh EXA, loader, dan juga DT 10 roda, kalian melamar saja lewat email atau WhatsApp dari staf HRD. Nanti email dan WhatsApp saya taruh di bawah supaya kalian itu tidak buang-buang waktu dan buang-buang biaya saat datang ke sini. Karena kalau datang ke sini setelah mereka lihat usia Anda, tetap akan ditolak. Pengalaman itu ada Bapak siapa kemarin dari Gorontalo, Bapak Utun. Beliau kan sudah usia 50 tahun. Saat beliau ke loket itu tidak diterima oleh staf HRD di sana. Terpaksa saya kasih informasi ke beliau, ada kontraktor di PT IWIB ini, terserah mau lamar kemana saja, entah itu mau ke Indosino atau ke KWP, yang penting ada skill. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah kerja di PT Indosino sebagai operator DT 10 roda di sana. Ada yang dari Jawa kemarin katanya dia punya modal pas-pasan untuk ke sini karena dia tahu akan diadakan seleksi kesehatan, yaitu medical check up. Dan dia bertanya kepada saya, apakah ada kerja harian saat nanti dia sudah gagal di MCU. Oke, kalau untuk kerja harian itu ada di sini. Kerja hariannya itu seperti apa? Mereka bertanya. Kerja harian itu bebas. Ada di bangunan, ada di tukang batu, tukang kayu, tukang tipu. Tukang tipu. Yang pastinya pertukangan. Gajinya itu saya sudah bahas kemarin. Ada yang mulai dari 150, 250 sampai dengan 300.000 per harinya. Tergantung pekerjaan kalian. Terus kerja harian itu hanya membutuhkan KTP dan juga SKCK. Itu yang perlu kalian lampirkan. Nanti kalau kalian yang mau tanya-tanya tentang loker harian, silakan saja klik bergabung di bawah supaya nanti kalian akan terhubung dengan saya di via WhatsApp. Untuk yang melamar training DT 10 roda yang dari luar Maluku Utara, saya pastikan kalian sebelum datang ke sini ada bagusnya. Kalau yang sudah ada SIM, kirimkan kepada saya biar saya bisa lihat SIM kalian apakah terdaftar ataukah tidak. Yang dari luar Maluku Utara pun perlu ketahui hanya bisa daftar di DT 10 roda. Jangan tanya lagi, apakah EXA itu bisa kita daftar? Jangan kita tumpah telinga. Yang bertanya kemarin, saya hanya bisa bawa mobil 4 roda. Apakah nanti saya bisa ikut training di PT IWIB? Oke, bisa itu Pak. Terus yang tidak bisa bawa mobil sama sekali, ya
silakan klik bergabung supaya nanti saya akan jelaskan kepada kalian semua. Karena kalau untuk informasi itu terlalu publik kita berbicara di sini. Jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video saya yang berikut. Salam, sampai jumpa. Bye bye.